Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Jadi pertemuan ini membahas terkait dengan Big Data Analytic. Namun kita akan review pada pertemuan sebelumnya, di mana Big Data adalah suatu istilah yang muncul pada tahun 2000-an. Namun yang saya kenali atau yang saya sadari itu bahwa Big Data muncul pada tahun 2010-an bagi saya. Dan fungsi Big Data adalah untuk pengambilan keputusan bisnis seperti yang digunakan oleh marketplace yang eksis pada zaman sekarang, pada hari-hari ini gitu. Dimana konsep big data atau ciri-cirinya itu terdiri dari 3 yang utama, yaitu volume. Volume ini terkait dari jumlah data. Jadi jumlah data itu jumlah data yang dikatakan big data itu adalah yang banyak sekali, di mana tidak diukur, tidak bisa dianalisis oleh suatu teknologi yang biasa seperti teknik pengolahan data biasa. Jadi perlu suatu peralatan atau software yang lebih dari pengolahan biasanya, seperti itu. Itu dinamakan dengan big data. Kecepatannya, jadi dalam analisis big data perlunya suatu kecepatan atau jadi setiap data itu yang masuk atau yang kita dapat akses atau yang kita terima itu terlalu cepat, dan perlu juga suatu teknologi untuk menganalisis suatu big data itu dengan teknologi yang bisa mengimbangi kecepatan atau kedatangan si informasi yang atau data yang jumlahnya besar, sehingga harus diimbangi dengan teknologi yang bisa mengimbangi informasi atau data yang cepat, seperti itu. Lalu variasi, di mana di sini terdapat suatu ciri khas, yaitu seri variasi, di mana big data itu muncul atau terbentuk dari kumpulan beberapa tipe dari atau ekstensi dari masing-masing data. Misalnya ada mungkin teks, terus data keuangan, terus terkait gambar atau video, seperti itu. Terus mungkin bisa suara atau jadi bukan hanya tipe data seperti angka-angka biasa gitu. Jadi tipe datanya sama, terus extensionnya sama, tapi berbeda-beda tipe data atau ekstensinya, seperti itu. Jadi sumbernya juga bisa dapat dari mana, misal dari Twitter, dari apa, baru digabung, di merge, baru diolah dengan teknologi yang dapat menyelesaikan big data tersebut, seperti itu. Potensi big data, jadi dari potensi big data itu berawal dari data yang berkembang. Jadi banyaknya data yang kita dapat akses atau kita dapat diperoleh gitu kan, maka si data yang diakses itu dapat kita gunakan sebagai suatu knowledge atau kunci, di mana untuk menunjang kepentingan perusahaan, seperti model-model untuk membuat keputusan perusahaan, itu menampilkan atau menawarkan produk-produk yang potensial atau yang laku di masyarakat, seperti itu. Nah itu, jadi awalnya adalah data berkembang. Kalau setelah data berkembang, data yang berkumpul ini atau data yang bejibun inilah, banyak sekali ini, maka kita akan ambil knowledge-nya atau kuncinya. Jadi intinya adalah di data ini adalah untuk mendapatkan suatu knowledge yang nanti knowledge-nya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan suatu perusahaan. Di sini mengapa big data itu penting? Jadi
Big data itu bisa dimanfaatkan, jadi data yang besar ini bisa dimanfaatkan untuk menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnis. Bagaimana caranya, yaitu membuat suatu knowledge tadi. Jadi kita harus merancang atau membuat suatu model yang menghasilkan suatu knowledge gitu. Dimana knowledge itu bisa mengetahui misal penyebab kegagalan itu terkait dengan penawaran produk gitu, dimana produk yang misalnya tidak laku tapi malah ditawarkan terus-menerus karena kita tidak tahu knowledge-nya yang mana yang laku dan mana yang tidak, sehingga perlunya big data itu seperti itu. Jadi kita ini tujuan ini bisa didapat sekaligus, dimana yang pertama adalah mencegah kegagalan, lalu di sini menghasilkan informasi mana titik penting penjualan. Jadi titik penting itu bisa dikatakan atau difokuskan kepada produk-produk apa yang misalnya laku di pasaran atau yang prediksinya akan naik pada bulan-bulan tertentu atau hari-hari itu gitu. Nah, itu tujuan itu dapat diraih sekaligus, jadi mencegah kegagalan dan mengetahui titik-titik penting. Jadi titik-titik misalnya suatu kebiasaan pelanggan atau kebiasaan-kebiasaan produk yang dibeli oleh pelanggan, seperti itu misal. Dan juga bukan hanya terkait dengan marketplace atau bisnis ya. Jadi di sini juga bisnis dikatakan tidak hanya mencakup dengan keuangan, tapi juga dengan teknologi-teknologi multidisiplin, di mana di sini ada terkait dengan penerapan big data kepada kesehatan. Mungkin yang saya ketahui adalah terkait dengan bioinformatik, di mana terdapat suatu sekarang sedang banyak booming ya terkait dengan bioinformatik. Jadi suatu teknologi antara campuran ya, antara multidisiplin juga, mungkin antara biologi atau mungkin farmasi gitu kan. Lalu ada juga informatik, computer science masuk di dalamnya. Jadi bagaimana cara menentukan suatu obat tertentu pada DNA manusia gitu kan, berdasarkan DNA manusia. Misal batuk, ada berbagai macam jenis obat batuk, namun yang cocok untuk DNA ini yang mana gitu kan. Itu suatu teknologi yang canggih sekali. Jadi ada suatu, nanti harapannya dapat dibuat suatu rekomendasi sistem gitu kan, sistem rekomendasi untuk menyarankan misal DNA bentuknya seperti apa, lalu cocoknya dengan obat yang seperti apa, seperti itu. Itu contohnya. Terus penerapan big data untuk sektor pertanian. Jadi biasanya di luar negeri sudah menggunakan smart farming atau precision agriculture gitu kan. Jadi misalnya untuk prediksi cuaca, di mana prediksi untuk hari besok adalah hujan, maka sekarang tidak usah terlalu banyak disirami karena nanti terlalu basah untuk tanaman gitu kan. Jadi tidak baik untuk tanaman. Terus pemberian pupuk misalnya berdasarkan unsur hara yang ada di dalam suatu tanah. Jadi misal dalam suatu kebun, tapi ada suatu perbedaan dalam satu kebun tuh. Misal 1 meter persegi di sudut mana itu unsur haranya, kadar unsur haranya seperti apa, pH-nya seberapa gitu kan. Berbeda dengan unsur hara yang terdapat pada bagian-bagian atau pojok-pojok lain pada suatu kebun. Jadi perlunya suatu pentingnya suatu big data untuk big data analitik sih untungnya untuk berbagai sektor seperti itu. Mungkin ada juga yang ada precision farm, jadi ada mungkin sawit itu kan, terkait dengan misal sawit yang tanda sawit yang matang adalah sawit yang jatuh dari pohonnya misal, terus jatuh, terus si sawit itu di tanah di bawah pohon itu dikasih sensor, di mana sensor itu akan memberitahukan kepada pemilik bahwa yang sawit yang matang adalah di posisi mana. Itu dia akan menginformasikan suatu lokasi di mana sawit-sawit itu yang matang, maka si petani tidak akan menyusuri, jadi dia langsung direct ke lokasi tersebut, tidak harus tracing jauh-jauh atau memakan waktu seperti itu. Mungkin mitigasi, ada juga peran untuk mitigasi bencana, di mana prediksi kebakaran, prediksi tsunami, prediksi longsor, atau penentuan lokasi untuk posko-posko gitu bencana gitu kan, di mana yang cocok itu berdasarkan kondisi tanah, kontur tanah, terus juga prediksi bahwa
yang akan dijadikan posko itu adalah tidak tidak rawan longsor atau tidak terdampak misalnya ada gempa susulan atau tsunami susulan atau kebakaran misalnya misal berdasarkan panas gitu, suhu gitu kan. Potensi kebakaran itu di suhu berapa, misal di Riau gitu kan. Itu adalah suatu potensi, mungkin di lahan gambut, potensi kebakaran itu tinggi di situ. Jadi ketika suhunya tinggi maka jaga-jaga bahwa akan ada kebakaran jika suhunya seperti itu. Dan ini mungkin untuk analisis big data mungkin biasanya menggunakan MySQL juga bisa, terus ada R, ada Python itu untuk bahasa pemrogramannya, terus ada Apache Spark jadi untuk mendukung parallel computing, jadi pembagian suatu tugas kerja dalam analisis data. Terus Jupyter ini untuk text editor, terus ada RStudio juga mungkin untuk pemrograman terkait dengan big data atau data analitik. Terus juga ada MySQL untuk data base administratornya, terus ada MongoDB juga seperti itu. Itu cara memperlakukan big data seperti apa. Jadi mungkin dalam ini yaitu ada para proses data, jadi analisis data. Jadi setiap data yang akan dianalisis harus diproses dulu. Jadi data yang didapatkan tidak bisa atau tidak akan performanya baik ketika langsung diproses atau dianalisis datanya, tapi harus ada persiapan di mana agar data atau performanya model yang dihasilkan untuk pengambilan knowledge maksimal seperti itu. Jadi ada proses data lalu baru analisis data. Dan juga ada suatu teknik di mana teknik yang untuk mendapatkan knowledge dari suatu beta itu adalah data mining. Salah satunya adalah data mining, di mana data mining itu dilatar belakangi oleh terciptanya melimpahnya data, di mana seperti yang kita ketahui bahwa data bisa bersumber dari manapun gitu, dengan jumlah yang besar dan dengan ekstensi yang berbeda, sehingga harusnya dapat dimanfaatkan dengan maksimal, yaitu dengan teknik data mining. Walaupun data teramat berlimpah, namun yang diolah menjadi knowledge hanya sedikit. Jadi pada awal mulanya bahwa data yang didapat tuh hanya disimpan saja, jadi tidak kita manfaatkan dengan baik sehingga ya terbuang atau terbiarkan cuma-cuma saja, tidak dapat mencari ilmu pengetahuan seperti itu.